Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yulianawati dengan NIM 444190052. Di, di sini saya akan menjelaskan mengenai transkripsi dan translasi. Apa itu transkripsi? Jadi, transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA atau messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Tahapan proses transkripsi. Ada 3 tahapan utama pada proses transkripsi. Yang pertama itu adalah inisiasi atau permulaan transkripsi. Jadi tahap inisiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Setelah itu, RNA polimerase membuka untaian RNA rantai ganda. Yang kedua itu adalah elongasi, yaitu pemanjangan transkripsi. Tahapan elongasi ada 2 tahap, yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, pada saat proses inisiasi, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Selanjutnya, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Selanjutnya itu tahap yang ketiga dari proses transkripsi adalah terminasi atau akhir dari transkripsi. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA messenger atau mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik codon hasil dari transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Setelah itu, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai translasi. Apa itu translasi? Jadi, translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Translasi memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada inisiasi atau permulaan translasi. Yang pertama itu ujung mRNA atau messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya itu yang kedua ada elongasi atau kemanjangan translasi. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Dan disinilah penerjemahan terjadi. Asam amino berikutnya akan ditambah satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin.
Asam amino pertama, metionin, segera dilepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan polipeptida yang menyembuhkan polipeptida antara asam amino. Selanjutnya itu tahapan terminasi yang terakhir yaitu translasi yang terakhir itu terminasi atau pengakhiran translasi. Jadi proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop messenger RNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, berikut merupakan perbedaan translasi dan transkripsi. Dari komponennya, pada transkripsi terdapat DNA, enzim inti RNA, polimerase, dan alfa subunit. Sedangkan pada translasi, komponennya itu adalah mRNA, subunit ribosom kecil dan besar, faktor inisiasi, faktor perpanjangan, dan transfer RNA. Untuk template yang digunakan itu pada transkripsi itu menggunakan DNA, sedangkan pada translasi menggunakan template messenger RNA. Produk akhir yang dihasilkan oleh transkripsi itu adalah RNA, sedangkan produk akhir yang dihasilkan oleh translasi itu protein. Lokasi transkripsi pada eukariot itu terdapat pada inti, sedangkan pada prokariot di sitoplasma, sedangkan lokasi translasi pada eukariot pada retikulum endoplasma, sedangkan prokariot terdapat pada sitoplasma endoplasma. Faktor pengontrol transkripsi yaitu RNA polimerase, sedangkan faktor pengontrol translasi adalah ribosom. Tindakan yang dilakukan pada transkripsi yaitu RNA polimerase bereaksi dengan untayan cetakan DNA. Sedangkan pada tindakan yang terjadi pada translasi yaitu adalah kompleks ribosom berinteraksi dengan untayan messenger RNA. Selanjutnya itu adalah aplikasi transkripsi. Aplikasi transkripsi itu pada amplifikasi metode PCR konvensional. Jadi amplifikasi merupakan kegiatan melipat gandakan DNA. Pada proses amplifikasi terlebih dahulu dilakukan proses transkripsi RNA, di mana RNA akan ditranskrip menjadi komplemen DNA menggunakan enzim reverse transcription. Jadi amplifikasi prinsip yang sama, amplifikasi memiliki prinsip yang sama, di mana terdiri dari 4 tahapan yaitu pradenaturasi, denaturasi, annealing, dan insertion. Jadi amplifikasi ini memiliki prinsip yang sama dengan PCR. Nah, pada saat proses denaturasi itu terjadi proses transkrip balik RNA. Jadi transkrip balik atau reverse transcription merupakan proses kebalikan transkripsi yaitu mengcopy RNA menjadi DNA, di mana untai tunggal RNA akan diubah menjadi DNA komplemen. Baik, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.